Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Jen Maelisa Watimena. Waktu demi waktu kita jalani dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini, kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, seraya menyatakan kerinduan dan kesediaan untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdiri sebagai pernyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan diberitakan bagi kita. Mari kita tabiskan akan ibadah ini dengan satu pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Ulangan 9, ayat yang ketiga yang menyatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah nats pembimbing bagi kita, serta terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Percaya, bergemar dan gembira.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebagai makhluk yang sempurna dari segala ciptaan, namun yang tidak sempurna di hadapan Tuhan karena kelemahan dan dosa, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Maha Adil, tidak seorang manusia pun baik dan benar di hadapan-Mu. Saat ini kami mengaku bahwa kami sering tidak setia dan tidak taat pada firman-Mu dan menyakiti hati-Mu. Sikap dan tutur kata kami tidak memuliakan Engkau. Kami sering berbuat tidak adil terhadap sesama. Kami sering meninggalkan persekutuan ibadah untuk mengurusi kebutuhan sendiri. Hati dan pikiran kami cenderung berbuat jahat dan lamban dalam melakukan yang benar dan baik. Ya Kristus, Juru Selamat kami, basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Berikanlah hikmat-Mu dan tuntunlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat hidup setia dan taat, serta berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami, ya Allah. Kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga 18 yang menyatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau
Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami menyadari kami manusia yang terbatas dalam akal dan pikiran, sehingga ketika kami mau membaca, merenungkan, dan berkata akan kebenaran firman-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dimampukan untuk boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Kristus, karena kami telah bersedia untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut dan mendengarkan akan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-6 yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera.
seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam sehat. Karena suasana kita masih suasana yang mendebarkan, itu berarti kita pun juga tetap berharap kita ada dalam keadaan yang penuh dengan sejahtera dan sukacita di awal bulan. Kita sudah melewati 7 bulan. Dan kita memasuki bulan yang ke-8. Itu berarti semangat sukacita itu senantiasa ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika kita membaca kitab Ulangan, yang kita tahu bersama kitab Ulangan adalah kitab yang banyak mencatat tentang anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Semua kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Mulai dari bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, memelihara mereka di padang gurun, dan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Itu semua adalah anugerah Allah. Itu pun juga berlaku bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, anugerah Allah ketika kita boleh menginjakkan kaki di bulan yang ke-8 ini. Semua itu dilakukan oleh Tuhan bukan karena Israel adalah bangsa yang baik dan hebat, melainkan karena Allah mengasihi dan memberikan anugerahnya kepada mereka. Dan perikop yang kita baca pada saat ini dibuka dengan seruan Musa kepada orang Israel yang sedang bersiap menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki tanah Kanaan. Musa berbicara tentang keadaan kota dan orang-orang Kanaan yang lebih kuat dari bangsa Israel. Tetapi oleh kekuatan Tuhan, Israel akan mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan itu. Pada 3 ayat terakhir, Musa memperingatkan bangsa Israel supaya tidak sombong dengan mengatakan bahwa keberhasilan mereka menduduki tanah Kanaan bukan karena jasa-jasa mereka. Ada 3 alasan yang Musa kemukakan penyebab keberhasilan bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Yang pertama, kefasikan bangsa-bangsa Kanaan yang sangat besar sehingga mendatangkan penghukuman Allah. Dia bukan hanya Allah Israel, tetapi juga Allah dari semua bangsa. Itu hal yang pertama.
Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Alasan yang ketiga yang diungkapkan oleh Musa, Allah memberikan Kanaan semata-mata karena anugerah. Sebab sesungguhnya Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk yang seharusnya dimusnahkan. Ini 3 alasan Musa ingatkan kepada bangsa Israel agar tidak menyombongkan diri ketika mereka masuk tanah Kanaan. Mereka boleh masuk bukan karena mereka bisa, mereka berhasil. Tetapi semata-mata anugerah Allah. Peringatan Musa kepada bangsa Israel agar mereka tidak lupa diri. Bangsa Israel diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan dan membanggakan diri ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian kelak. Jika mereka dapat memasuki tanah perjanjian, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, aku bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan bagaimana firman ini berbicara kepada kita dalam situasi saat ini? Dari bulan Maret, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus masuk bulan yang kelima. Sama seperti kehidupan bangsa Israel yang diingatkan oleh Musa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya boleh masuk di bulan Agustus ini, kita boleh masuk dalam bulan yang kelima dengan situasi yang tidak normal. Situasi yang mencekam. Bukan karena saya mampu. Bukan karena saya bisa. Tetapi karena Tuhan yang memampukan saya. Bangsa Israel adalah gambar kehidupan kita sesungguhnya. Sesungguhnya setiap berkat, setiap kemenangan, dan berbagai pencapaian terbaik yang kita miliki saat ini tidak layak untuk kita banggakan sebagai hasil atau jasa pribadi kita. Ada selalu campur tangan Tuhan di dalamnya. Itu bukti penyertaan dan kemurahan hati Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk memperoleh semuanya itu? Peringatan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu, tapi pada saat ini pun juga berlaku. Dari bagian firman ini kita dapat mengetahui bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kekuatan, kesehatan, harta dan sebagainya itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Maka patutlah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya dalam hidup ini. Untuk itu jangan pernah mengabaikan atau melupakan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Kalau bukan saya, dia tidak ada apa-apanya. Kalau bukan saya, dia tidak mungkin bisa berdiri di depan ini. Ini mau mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Ada tangan yang tidak terlihat, yang senantiasa bekerja dengan caranya yang tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita mengerti.
dengan akal pikiran kita. Kalau saat ini pun juga kita telah mengalami pertolongan Tuhan, jangan pernah abaikan dan menaikkan syukur kepada Allah. Semua yang baik yang kita terima dari Tuhan untuk kita pakai dan miliki, semua yang baik yang kita terima dalam hidup ini adalah karena anugerah Tuhan semata. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berkat yang kita terima itu karena kebaikan dan kesetiaan kita. Berkat Tuhan tidak bisa kita beli dengan kebaikan kita. Tetapi hendaklah kita hidup berpegang pada firman Tuhan, yaitu takut akan Dia. Menerima firman-Nya, hidup rendah hati, dan selalu bergantung pada sumber berkat, yaitu Allah yang hidup dan yang selalu memberkati kita. 5 bulan bukan waktu yang pendek untuk kita beradaptasi dengan situasi yang tidak normal ini. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan sukacita dan ungkapan syukur untuk kasih dan setia Allah yang senantiasa Ia nyatakan dalam hidup kita, maka kita tidak merasa bahwa sudah 5 bulan kita melampaui semua itu. Ketika kita tidak melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hidup kita pun juga tidak akan terasa sulit dalam menjalaninya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan pernah menyombongkan diri dan melupakan Tuhan karena di balik kesuksesan dan kemakmuran hidup yang kita miliki. Karena ada tangan kuat Tuhan yang menopang untuk kita memperoleh semua itu. Karena itu, sadarlah bahwa apa yang kita miliki saat ini semua berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia berserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita satukan hati kita untuk kita menaikkan akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam setiap kehidupan kami ya Allah, kami memerlukan Engkau. Dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami di tengah-tengah realita dunia ini, terkadang kami tidak mampu untuk melakoni semua itu. Tetapi ketika kami melibatkan Engkau di dalam setiap aktivitas bahkan pergumulan hidup kami merasakan ketenangan. Dan kami percaya Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk kami boleh melewati dan melalui setiap fase dalam kehidupan ini. Kalau kami boleh ada di bulan yang ke-8 ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu anugerah yang boleh kami terima daripada-Mu ya Allah. Sebagaimana firman-Mu mau mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak menyombongkan diri kami, untuk kami tahu siapa kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh menikmati akan anugerah Allah dalam hidup ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan kelemahan tubuh, kami diperhadapkan dengan kenyataan hidup ini, kami kehilangan pekerjaan, usaha kami mengalami penurunan, tetapi kami meyakini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkenan Engkau berkati kekasih-kekasih kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka. Ibu Rene Samahati, Ibu Noce Muri, Ibu Tuti Rampengan, Pendeta Tapilatu, Bapak Boni Rizal, Bapak Sonin Dolu, Ibu Soplantila, Ibu Yati Nanlohi, Ibu Ita Pulumahuni, Saudari Retsi Haspers, Ibu Candi, Ibu Rohben, Bapak Aridewa dan Ibu Theodora Lengkong, bahkan umat-Mu ya Allah yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan menilik mereka dalam pembaringan. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang mengalami kelemahan, sehingga dengan jamahan tangan kasih-Mu mereka mengalami kekuatan dan pemulihan terjadi dalam hidup kekasih-kekasih kami ini. Bahkan ketika kami diperhadapkan sebagai janda, duda, yatim piatu ya Allah, Tuhan pun menjadi sahabat yang setia bagi kehidupan kami. Sehingga ketika kami boleh mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran,
keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami boleh datang menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sumber sukacita kami. Tuhan berkenan memberkati akan keluarga Nokman Mailoa, keluarga Isman Lewa, keluarga Herman Lesmana, keluarga Ibu Evita Apono, keluarga Ibu Ina Apono, keluarga Bayu Nangka, keluarga Ibu Lani Peter dan keluarga Kristanto Tangdionga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kiranya mereka boleh ada dalam persekutuan yang indah bersama denganmu, dan dalam kehidupan persaudaraan yang rukun dalam kehidupan mereka pun juga mereka boleh alami. Sehingga di dalam setiap lapisan kehidupan yang mereka jumpai, mereka boleh menikmati akan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menopang akan keluarga yang mengalami duka cita. Baik bagi keluarga Mince, keluarga Noya, Tuhan menjadi kekuatan mereka, untuk mereka boleh melewati masa-masa duka ini. Dan mereka boleh melihat, sekalipun orang-orang yang mereka kasihi telah meninggalkan mereka, tetapi Allah tetap mengasihi dan memelihara hidup mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi GPIB Jemaat Immanuel Parepare. Tuhan berkenan memberkati akan pekerjaan, pelayanan dan kesaksian dari gerejamu ini. Kiranya kehadiran gerejamu ini di Parepare dan sekitarnya boleh menjadi berkat ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan pemerintahan bangsa dan negara kami ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan situasi di mana bangsa kami pun juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, bahkan bencana alam yang terjadi di Masamba dan Gorontalo. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan bangsa ini. Lewat para pemimpin-pemimpin kami yang Engkau tempatkan dan percayakan mereka, baik di tingkat RT RW hingga jajaran presiden. Kami percaya sungguh Tuhan, mereka ada dalam tangan pengasihan. Untuk itu mari Tuhan Yesus, dengan hikmat-Mu yang Kau karuniakan bagi para pemimpin kami, mereka boleh pergunakan itu dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan, sehingga hidup bangsa dan negara kami ini pun juga menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebagai gereja-Mu, GPIB Jemaat Betania, dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada di dalamnya, baik sebagai ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, bahkan pendeta-pendeta yang membantu dalam pelayanan, bahkan seluruh presbiter dengan kategorial yang ada, panitia-panitia yang ada, bahkan pegawai kantor gereja. Tuhan berkenan memberkati kami semua, sehingga di dalam kesehatian kami boleh bergandengan tangan dalam mewujudkan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Bapa. Ini kami, umat-Mu, kami juga punya kerinduan untuk menaikkan doa-doa pergumulan kami ya Allah. Dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing Tuhan, dengarkanlah akan doa-doa pribadi-pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari
Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami ini. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan, sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.